So this ladies like, big deals, trade shows like, make it this, make it that like, Aduh, target bulan ini kok belum nyata lagi sih? Gimana kasihin keron? Ini bisnis mau dibawa kemana? Strategi udah dibikin, tapi sudah kelihatan. KPI, target, aduh, pusing. Butuh kenalan deh sama satu sistem yang bisa bikin tujuan suatu perusahaan jadi lebih jelas dan terukur. Banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia yang sudah menggunakan sistem ini. Yups, namanya OKR, Objective and Key Result. Perusahaan besar seperti Google dan Intel, mereka sudah lama menggunakan metode ini untuk mencapai tujuan besar mereka. Dan nggak cuma perusahaan besar, startup sampai UMKM juga bisa. Nah, jadi di sini kita akan membahas mulai dari pengertian hingga tantangan membuat OKR. Tonton sampai habis biar nggak ketinggalan. OKR, Objective and Key Result, adalah kerangka kerja buat menetapkan tujuan dan melacak hasil. Nah, sederhananya agar tujuan perusahaan itu jelas dan terukur. Menarik ya, dan penasaran juga. Pertama kali konsep ini muncul di tahun berapa ya? Nah, konsepnya ini udah ada dari tahun 1954. Awalnya bukan bernama OKR, melainkan MBO atau Management by Objective. Pertama kali dikenalin oleh Peter Drucker. Nah, lalu di tahun 1968 di Intel memodifikasi model MBO ini menjadi model OKR yang kita kenal sekarang. Lalu, puncaknya di tahun 1999, John Deere mengenali nih model OKR ini ke foundernya Google agar Google mengadopsi model OKR ini. Nah, setelah mereka mengadopsi model OKR ini, Google mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Yang awalnya mereka hanya memiliki 40 orang karyawan saja, hingga sekarang mereka memiliki lebih dari 100.000 orang karyawan dan menjadi perusahaan yang salah satu perusahaan yang sukses di dunia hingga sekarang. Oh, pantesan. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode ini ya. Betul sekali. OKR itu punya dua komponen utama. Yang pertama ada objektif, di mana di dalamnya ada tujuan besar yang menginspirasi dan memotivasi. Lalu komponen yang kedua ada key result. Harus tahu tujuannya, ukuran tujuannya agar tahu itu tercapai, dan juga harus memiliki batas waktu yang jelas. Jadi penasaran, lalu apa sih manfaat dari OKR ini? Manfaat dari OKR itu banyak. Yang pertama, membuat perusahaan menjadi fokus ke prioritas utamanya. Yang kedua, membuat strategi menjadi tindakan. Yang ketiga, mempercepat tujuan perusahaan. Yang keempat, membuat sebuah tim menjadi lebih kompak. Yang kelima, untuk melatih kedisiplinan sebuah tim. Wah, jadi banyak sekali ya manfaatnya. Lalu bagaimana sih cara menyusun OKR ini? Cara menyusunnya simpel. Yang pertama, tentukan dulu tujuan yang jelas agar arahnya lebih pasti. Yang kedua, membuat key research yang terukur supaya perusahaan bisa melihat progresnya. Yang ketiga, membuat deadline tujuan agar semua tim tahu ada batas waktunya. Yang keempat, pastikan key research berhubungan dengan objektif agar selaras dengan tujuannya. Yang kelima, komunikasikan kepada tim agar tim bisa tahu apa yang akan dicapai. Yang keenam, evaluasi secara rutin untuk melihat hasilnya atau memperbaikinya jika perlu. Oh, jadi gitu. Lalu apa aja sih perusahaan yang memakai OKR ini selain Google? Selain Google yang menggunakan metode OKR untuk menyatukan visi sebuah tim, ada perusahaan besar Spotify untuk mengkoordinasikan kreatif dan teknisnya. Sementara itu, Netflix yang menggunakan metode OKR untuk menjaga kualitas konten dan menambah jumlah penggunanya. Dengan OKR, Spotify dan Netflix bisa memantau performa produk mereka. Selain itu, ada perusahaan besar lainnya seperti Facebook dan Gojek yang menggunakan metode OKR ini. Oh iya, kan ada yang namanya Key Performance Index ya, atau KPI. Nah, bedanya KPI dengan OKR itu emang apaan sih?
Meskipun keduanya saling berkaitan dengan pengukuran kinerja, tapi OKR dan KPI ini merupakan suatu konsep yang berbeda. Nah, OKR ini sering digunakan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai, beserta key result yang menjadi ukuran keberhasilannya. Misalnya, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka key result atau indikatornya yaitu bisa dengan mempercepat waktu respon pelanggan yang awalnya dari 12 jam menjadi 2 jam. Nah, sedangkan untuk KPI ini ukuran kinerja yang digunakan untuk memantau keberhasilan suatu proses atau aktivitas yang sedang berjalan. Misalnya tingkat ketepatan pengiriman barang yang minimal itu 95%. Maka jumlah keluhan pelanggan tidak boleh lebih dari 20 per bulan. Oh, itu ya bedanya KPI dengan OKR. Nah, terus tantangannya dalam membuat OKR itu apa aja sih? Tantangannya yaitu menentukan tujuan yang realistis, membuat key result yang jelas dan terukur, serta menyelaraskan antar tim yang punya prioritas yang berbeda. Lalu juga kondisi bisnis dapat berubah sehingga membuat OKR ini kurang relevan, sehingga perlu fleksibilitas dan peninjauan secara berkala. Kurangnya pemahaman dan komitmen tim juga dapat membuat OKR ini hanya jadi formalitas. Sementara itu, terlalu banyak tujuan juga dapat mengurangi fokus. Oleh karena itu, tetapkan 3-5 tujuan saja. Dan lakukan evaluasi secara berkala untuk memantau progres serta memperbaikinya di periode berikutnya. Intinya, objektif and key result ini powerful. Jika dibuat dengan benar, bisa membuat tim lebih fokus, kompak, dan adaptif. Asalkan realistis, terukur, dan dievaluasi, OKR ini bisa jadi kunci kesuksesan organisasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai OKR. Semoga bisa bikin kamu lebih paham mengenai OKR. Ingat, tujuan itu penting, tapi yang lebih penting adalah nyampein tujuan bersama-sama. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!